Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman yang mengalami menstruasi tidak teratur ataupun haid yang tidak teratur mungkin bertanya-tanya ya, gimana sih caranya supaya menstruasinya kembali teratur? Ataupun caranya bagaimana sih dok, biar menstruasi saya yang tidak teratur jadi teratur? Nah, sebenarnya saya jelaskan dulu ya, menstruasi tiap orang itu bisa saja berbeda antara wanita satu dan wanita lainnya. Nah, jadi asalkan masih dalam batas normal, rentang normal itu dianggap normal. Rentang normalnya bagaimana? Rentang normalnya itu 21 hari sampai dengan 35 hari. Memang pada umumnya orang menstruasi itu 28 hari, tapi plus minus 7 artinya 35 hari dan minus 7 artinya 21 hari. Nah, itu normal. Misalkan teman-teman menstruasinya bulan ini 25 hari, bulan depan itu 27 hari, itu masih dikategorikan normal karena rentang 21 sampai 35 itu masih dalam normal. Dok, kalau di luar dari 21 sampai 35 hari bagaimana? Ya tidak normal. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara yang bisa teman-teman lakukan agar menstruasinya kembali normal. Cara yang pertama diantaranya adalah istirahat cukup. Nah, jika teman-teman sedang stres ya, stres pikiran ataupun misalkan lelah badan ya, capek fisik, ya ini bisa mempengaruhi dari siklus menstruasi ataupun siklus haidnya. Apalagi misalkan haidnya yang tadinya normal karena stres pikiran ya, capek fisik ya, itu bisa jadi haidnya tidak teratur, bisa tidak datang haidnya ataupun misalkan bisa datang lebih cepat, jadi 2 kali dalam sebulan. Nah, ketika teman-teman sedang stres ya, ini bisa saja menstruasinya tidak datang ataupun haidnya tidak datang. Nah, jadi bagaimana solusinya? Solusinya itu adalah dengan cara mengurangi stres ya, jangan sampai teman-teman stres akibat pekerjaan, akibat kesibukan. Carilah kegiatan yang bisa membuat stresnya berkurang ataupun hilang. Bisa misalkan olahraga ya, yoga, kemudian meditasi ataupun melakukan kegiatan yang menyenangkan. Kemudian capek fisik akibat pekerjaan. Nah, teman-teman diharapkan kalau seandainya lelah ya, itu tidurnya cukup. Jangan sampai sudah capek akibat pekerjaan, kesibukan sehari-hari, malamnya malah begadang menonton Korea ataupun melakukan kegiatan yang di luar jam kerja, misalkan ya, main sosial media ataupun main apapun itu, ya sebaiknya itu dihentikan. Nah, jadi cukupilah waktu tidur itu 7-8 jam minimal ya. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah melakukan istirahat cukup, ya diharapkan nanti menstruasinya kembali normal karena capek ataupun lelah fisiknya itu sudah hilang. Cara yang kedua adalah melakukan meditasi. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, ketika teman-teman melakukan meditasi, ini bisa membantu teman-teman mengurangi stres, membuat tubuh menjadi rileks ya. Nah, ini lakukan meditasi itu pagi hari ataupun malam hari ya, sebelum teman-teman tidur. Nah, kalau pagi hari ini akan membuat teman-teman semangat dalam melakukan aktivitas ya, full sehari itu akan lebih semangat, akan lebih fresh gitu ya. Kalau malam hari ini akan membuat teman-teman, membantu teman-teman tidurnya lebih nyenyak. Nah, sehingga sangat baik sekali untuk menghilangkan stres. Dan juga ketika teman-teman melakukan meditasi yang teratur, ini yang diharapkan nanti siklus menstruasi ataupun haidnya kembali normal karena hormon-hormon akan seimbang kembali. Yang ketiga, melakukan yoga. Nah, siapa di sini yang hobi melakukan yoga? Nah, ini teruskan ya, karena ini adalah aktivitas ataupun kegiatan yang positif. Nah, dengan melakukan yoga, teman-teman itu bisa membantu melancarkan menstruasi ataupun haid ya. Kemudian juga dengan melakukan yoga, teman-teman itu akan
membuat hormon-hormon di dalam tubuh menjadi normal, stabil ya, lebih bersemangat. Nah, kemudian dengan melakukan yoga ini juga bisa membantu teman-teman mengurangi nyeri ketika haid ataupun menstruasi datang. Dok, kalau seandainya ingin melakukan yoga di mana? Harus pergi ke tempat game atau tempat pelatihan senam ya? Nah, tidak ya, karena zaman sekarang udah sangat modern sekali. Jadi teman-teman bisa mencari video-video tentang yoga dan bisa melakukannya sendiri di rumah. Tetapi yang saya ingatkan, pilihlah gerakan-gerakan yang tidak terlalu memberatkan. Nanti takutnya teman-teman cedera ya. Kalau cedera nanti malah sakit. Nah, lakukanlah 30-45 menit seharinya. Ya, dilakukan tiap hari itu nggak apa-apa. Nah, baiknya seminggu berapa kali dok minimal ya? Minimal ya 3 sampai dengan 5 kali lah ya. Tapi kalau teman-teman lakukan setiap hari itu akan lebih bagus. Nah, saya ingatkan lagi, pilihlah gerakan-gerakan yang tidak terlalu berat ya, sehingga untuk meminimalkan resiko teman-teman terkena cedera, apalagi teman-teman belum terbiasa melakukan yoga. Yang keempat, menjaga berat badan ideal. Nah, misalkan teman-teman terlalu kurus, itu nggak boleh juga. Teman-teman terlalu gemuk, ya sebelumnya ideal, tiba-tiba makan banyak, makan enak ya, makan-makan yang tidak sehat, berat badan nambah, jadi gemuk, ini juga tidak bagus. Karena apa? Terlalu kurus bisa mengganggu menstruasi, terlalu gemuk juga seperti itu. Nah, yang pas yang mana? Yang ideal. Nah, kalau teman-teman berat badannya kurus, itu lakukanlah olahraga, kemudian konsumsi makanan sehat lebih sering ya, supaya berat badannya bertambah. Ingat, makanan sehat, bukan makan makanan yang tidak sehat. Begitu juga yang berat badan berlebih ataupun obesitas. Ini lakukanlah olahraga, konsumsi makan yang sehat dengan porsinya ya, supaya berat badannya turun. Nah, diharapkan setelah ideal berat badannya, menstruasi teman-teman bisa kembali lancar. Kalau teman-teman olahraga, ini juga bisa membantu tadi ya, memperlancarkan menstruasi, membuat badan segar, prima ya. Sehat lah intinya seperti itu. Cara menurunkan berat badan bagaimana dok? Gampang sekali ya cara menurunkan berat badan, tinggal ikuti video-video saya tentang diet ya. Di situ ada banyak sekali, tinggal teman-teman lihat ya, tonton, praktekkan. Nah, jadi langsung saja, jangan ditonton saja ya, tapi tidak dipraktekkan, ya itu nggak bisa. Yang kelima, mengganti alat kontrasepsi. Nah, misalkan teman-teman memakai KB hormonal, kemudian tiba-tiba menstruasinya menjadi berantakan, tidak teratur, kadang menstruasi kadang tidak ya, sebaiknya itu berkonsultasi ke dokter. Nah, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan ya. Kemudian juga nanti dokter akan menyarankan apa sih pilihan kontrasepsi yang tepat untuk teman-teman. Nah, kalau seandainya teman-teman nanti disuruh ganti alat kontrasepsi, ya ikuti saja ya. Tapi pilihan tetap ada di teman-teman. Tapi jangan langsung nih mengganti alat kontrasepsi tanpa berkonsultasi dulu ke dokter. Kalau seandainya dokter masih bilang, oh ini masih normal kok, masih dalam wajar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dokter udah bilang, oh ini udah nggak normal, ini harus diganti, ya ganti berarti ya. Yang ketujuh, mengkonsumsi vitamin D. Nah, vitamin D ini ya, selain membantu dalam penyerapan tulang agar tulang sehat, ini juga bisa membantu ya ovulasi dari teman-teman. Vitamin D dapatnya dari mana? Ya gampang, teman-teman bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi kurang lebih 15 menit. Atau teman-teman bisa memakan makanan yang mengandung vitamin D. Ikan tuna, ikan salmon, ataupun makanan yang mengandung vitamin D lainnya. Dok, kalau seandainya saya mengkonsumsi suplemen mengandung vitamin D, bagaimana? Ya sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter, takutnya nanti teman-teman berlebihan dalam mengkonsumsi vitamin D juga nggak bagus ya. Sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Yang kedelapan, obati masalah medis. Nah, misalkan teman-teman menstruasi ataupun haidnya tidak teratur karena masalah medis ya, ataupun penyakit ataupun masalah medis lain, ya sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter, diobati ya penyebabnya. Misalkan teman-teman ada PCOS ya, itu diobati dulu, ataupun mendapat penanganan dari dokter ya agar menstruasi ataupun haidnya kembali normal. Ataupun masalah medis lain juga seperti itu. Jadi jangan tidak diobati kalau memang punya masalah medis. Oke teman-teman, itu tadi 7 cara yang bisa teman-teman lakukan untuk memperlancar menstruasinya yang tadinya tidak teratur agar menjadi teratur kembali. Paham ya? Kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di komentar, ataupun ingin cerita juga boleh. Jangan lupa di share video ini sebanyak-banyaknya agar
banyak orang yang tahu. Jangan lupa di like ya, gratis. Sampai ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.